بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Yang mana sesungguhnya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan tidak terhingga dan tidak terhitung. Sama sekali kita tidak akan pernah mungkin bisa menghitung semua nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Bahkan para ulama mengatakan seandainya seluruh kayu yang ada, seluruh pohon yang ada di muka bumi ini digunakan sebagai pena, dan seluruh air laut digunakan sebagai tintanya, maka tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan bahkan jika seandainya itu semuanya dilipat gandakan jadi dua kali, didatangkan semisalnya lagi, semua uh, pohon dan semua air laut dilipat gandakan, tetap tidak akan bisa mencatat semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya, sudah seharusnya kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik nikmat zahir maupun batin, zahirnya dan batinnya. Nikmat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Wafaqanallah jami'an. Termasuk juga di malam hari ini kita masih diberikan taufik, kemudahan untuk bisa duduk kembali di majelis kita hari ini. Ini juga semata-mata karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melanggengkan, mendawamkan nikmat ini kepada kita semuanya, dan kita bisa istiqamah di dalamnya dan maksimal untuk berusaha memperbaiki amalan kita. Kita niatkan, kita niatkan duduk kita di malam hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kejahilan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dan juga untuk memperbaiki amalan kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Umat sekalian, kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah membahas, beberapa pertemuan terakhir kita membahas tentang pembatal-pembatal puasa, ya kan Ibu Sanen? Atau kalau misalkan kita flashback lebih jauh lagi, maka kita dari awal sudah membahas tentang mukaddimah seputar puasa dan bulan Ramadan, pengertian atau definisi puasa, kemudian hukumnya, kemudian dalilnya, kemudian penetapan awal Ramadan. Kemudian kita juga setelah membahas syarat-syarat wajib puasa. Berikutnya kita telah membahas juga syarat-syarat sah puasa. Dan kita juga telah membahas rukun-rukun puasa. Dan terakhir kemarin kita membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Yang kita hitung kemarin ada 11. Wafaqanallah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan setelah semua pembahasan itu, setelah semua pembahasan itu, maka mungkin kita sudah bisa
tergambar siapa saja yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, baik yang karena udzur maupun tidak tanpa udzur. Maka pembahasan berikutnya adalah terkait dengan kondisi-kondisi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan konsekuensi dari masing-masing mereka. Wafaqanallahu jami'an. Namun sebelum kita lanjutkan, Mas sekalian, apakah ada pertanyaan dari Mas sekalian terkait dengan pembahasan yang lalu? Kalau tidak ada, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan ini. Man la yasumu nahara Ramadan. Orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka setidaknya kita tuliskan di sana ada 10 kelompok orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah as-sobi. As-sobi itu adalah anak kecil yang belum baligh dan belum memayyiz. Kemudian yang kedua adalah al-junun was sukr, maksudnya adalah orang yang tidak berpuasa karena dia gila dan juga atau mabuk. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-mughma alaih, atau orang yang pingsan. Kemudian yang keempat adalah al-mariyad alladhi yurja bur'uhu, seorang yang sakit, yang mana sakitnya masih ada harapan untuk sembuh. Kemudian yang kelima adalah al-marid alladhi la yurja bur'uhu, seorang yang sakit, yang mana sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh. Dan yang keenam adalah asy-syekh wal ajuz. Asy-syekh wal ajuz, itu orang yang telah berusia lanjut sehingga lemah fisiknya dan tidak mampu untuk berpuasa. Dan yang ketujuh adalah al-musafir, yang kedelapan adalah al-hamil wal murdi', ibu hamil dan menyusui, dan yang kesembilan adalah al-haid wan nufasa, yaitu seorang wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah al-mujami', orang yang batal puasanya karena sebab jima. Faqanallah jami'. Dari 10 kelompok orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini yang barusan kita sebutkan, maka sebenarnya beberapa dari mereka telah kita bahas, ya kan Ibu Sinan? Beberapa dari mereka telah kita bahas dan ketentuan-ketentuannya, konsekuensinya. Seperti al-mujami', kemarin yang terakhir kita bahas kemarin, al-mujami' misalkan. Kita sudah bahas secara rinci untuk orang yang batal puasanya karena sebab jima. Kemudian orang yang gila, mabuk, dan pingsan. Kemarin juga setelah kita bahas di pertemuan yang lalu. Oh, Allah jami'an. Namun kita coba mungkin beberapa belum terbahas secara rinci. Mungkin terbahas secara sekilas tapi belum terbahas secara rinci, maka kita usahakan malam hari ini bisa membahasnya. Semoga Allah memberikan taufik. Yang pertama, as-sobi. Maksudnya as-sobi tadi apa mas kalian? Kecil, Seorang anak anak, kecil. nah, Belum tahu. anak yang belum balik, seorang anak yang belum balik, gitu ya misalnya. Sebenarnya untuk konsekuensi dari masing-masing terkait dengan qadha dan fidyah itu sudah saya sebutkan di halaman setelahnya Mas sekalian, dan bahkan saya tulis dengan bahasa Indonesia supaya lebih mudah untuk difahami dan tidak salah paham. Maka di halaman berikutnya, dan saya juga sudah share di grup fotonya Ibu sekalian ya. Nah, mungkin dalam bentuk dokumen jadinya tidak langsung terbuka fotonya. Tapi kalau dibuka itu sebenarnya foto. Nanti mungkin bisa dicek uh, kalau misalkan pengen murajaah atau pengen mengingat, atau kalau misalkan mau disimpan juga atau di-share juga boleh. Wafaqanallah jami'an. Yang pertama adalah anak kecil yang belum balik. Terkait dengan balik, uh, batasan balik kita sudah pernah menjelaskan di awal, ya kan Ibu Sunan? Balik itu kaitannya dengan usia dan fisik. Usia dan fisik, bukan dengan akal. Berbeda dengan tamyiz, mumayyiz. Mumayyiz itu kaitannya dengan akal. Subhanallah jami'. Anak kecil yang belum balik itu sudah berkewajiban untuk berpuasa atau belum, Mas sekalian?
Puasa Ramadan maksudnya. Anak Belum kecil yang wajib, belum Ustaz. balik. Apakah mereka berkewajiban? Jawabannya belum. Anak kecil yang belum balik itu belum wajib berpuasa Ramadan karena tidak memenuhi satu syarat wajib. Balik, balik itu adalah salah satu syarat dari syarat-syarat wajib puasa, ya kan Ibu sekalian? Maka jika seorang anak belum balik, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Maka pertanyaan berikutnya, apakah kalau misalkan seorang anak kecil yang belum balik ini tidak berpuasa di bulan Ramadan, apakah ada kewajiban yang lain baginya seperti qada atau fidyah? Tidak ada. Kan Maka belum wajib. tidak juga, karena memang pada dasarnya tidak wajib sama sekali baginya berpuasa di bulan Ramadan. Maka juga tidak berkewajiban juga untuk mengqadanya di bulan yang lain, ya kan Ibu sekalian ya? Apalagi fidyah. Ya, Wafaqanallahu jami'an. Tapi mungkin ada pertanyaan, misal seorang anak kecil yang sebenarnya belum balik, di awal Ramadan dia belum balik. Kemudian di malam ke-10, di malam ke-10, maksudnya sebelum masuk hari ke-10. Di malam ke-10 dia balik. Di malam ke-10 dia balik. Berarti di hari ke-10 dia wajib berpuasa atau tidak? malam ke-10. Berarti hari ke-10. Iya, Wajib, Ustaz. wajib. Naam. Naam. Berarti di hari ke-10 dia wajib berpuasa karena malamnya dia sudah balik. Bahkan meskipun belum Mm-mm. mandi sekalipun. Karena suci dari hadas besar itu bukan syarat sahnya puasa, Syarat. ya kan Ustaz? Nah, Iya, betul. bahkan meskipun belum mandi sekalipun, dia wajib berpuasa di hari ke-10 itu. Tapi apakah wajib dia mengqadha puasa dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 9? Tidak. Enggak. Tidak, karena dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dia belum balik. Maka tidak wajib mengqadha. Seandainya di tanggal 10 dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha nanti setelah Ramadan. Begitu kan Ibu Sinan? Iya, Nah, Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya balignya, proses balignya anak ini di siang hari, di tanggal 10 di siang harinya, apakah dia berkewajiban untuk menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa di hari ke-10 itu, di tanggal 10 Ramadan itu? Iya, sampai berbuka ya. ya, ya. Saya ulangi pertanyaannya. Enggak Tadi tahu kan deh. awal bulan dia belum balik, ya kan, Mas? Iya. Sampai masuk hari ke-10 Ramadan, tanggal 10 Ramadan, siang harinya dia balik. Balik. Di siang harinya dia balik di tanggal 10 Ramadan. Apakah dia wajib menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa di tanggal 10 itu? Kayaknya iya deh, kayak yang orang gila terus mendadak Ya, sadar wajib, mendadak Ustaz. gila itu ya. Kayaknya iya, tapi nggak tahu deh. Iya, Ustaz. Wajib. Jawabannya, kalau pertanyaannya wajib atau tidak, maka jawabannya tidak wajib. Oh gitu. Kalau pertanyaannya wajib atau tidak, jawabannya tidak wajib karena dia memulai hari itu masih belum balik. Ya, Hmm. saya Oh iya. Nah, memulai Oh, hari itu masih belum balik. Dia baliknya baru di membenarkan. siang hari. Ya, saya meskipun Iya. ia disunahkan, meskipun ia disunahkan baginya untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sampai terbenam matahari, tapi tidak wajib. Begitu Ibu sekalian. Oh, sunnah ya. Mm-mm. Seperti halnya wanita yang selesai dari haid atau nifas di siang hari. Nah, maka Hmm. tidak wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, kan memulai harinya masih dalam keadaan haid. Ya, saya. Iya. Nah, namun disunahkan, bukan wajib tapi disunahkan untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Begitu Ibu sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalkan seorang anak, seorang anak ini belum balik, tapi sudah mumayyiz. Seorang anak belum balik, tapi sudah mumayyiz. Hmm. Puasanya sah atau tidak? Sah. Seorang anak belum balik,
tapi sudah mumayyiz. Puasanya sah atau tidak? Maka Sah. puasanya sah. Karena syarat sah itu adalah at-tamyiz, berakal, mumayyiz. Uh, dan tidak harus balik. Syarat sah puasa itu tidak harus balik, ya kan Ibu Tirana? Iya. Tapi berakal atau mumayyiz. Maka seandainya seorang anak belum balik, tapi sudah mumayyiz, maka sah puasanya. Lalu pertanyaan berikutnya, seandainya anak kecil yang telah mumayyiz ini, meskipun belum balik, tapi sudah mumayyiz, biasanya dia berpuasa di bulan Ramadan. Tapi suatu hari, karena uzur, suatu hari, karena mungkin sakit misalkan, nasallallahu alaihi wasallam, misalkan dia sakit di bulan Ramadan selama 5 hari. Akhirnya dia tidak berpuasa di 5 hari itu. Padahal kalau misalkan tidak sakit, mungkin dia akan berpuasa. Ya, karena memang biasanya sudah kuat puasa misalkan. Apakah setelah bulan Ramadan, dia berkewajiban untuk mengqadha 5 hari yang dia tidak berpuasa di sana? Enggak wajib. Tapi sunnah aja. Tidak wajib. Naam, karena memang pada dasarnya dia belum balik, belum dibebani syariat. Ya kan misalnya? Iya. Dan memang tidak wajib Iya. untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun kalau seandainya dia mau mengqadhanya, maka sah. Boleh. Ya kan misalnya? Bukan wajib, tapi boleh. Bukan berarti kalau tidak wajib berarti tidak boleh, enggak. Meskipun tidak wajib, tapi boleh baginya untuk mengqadhanya dan dia akan mendapatkan pahala puasa sunnah. Ya kan misalnya? Iya, Wafaqallahu Ustaz. a'lam. Bisa difahami maksud saya Ibu Silana? Insya Jadi Allah. anak kecil yang belum balik tidak berkewajiban karena memang belum dibebani syariat, belum mukallaf istilahnya, belum mukallaf, belum menjadi mukallaf, belum dibebani syariat. Maka selain tidak wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka juga tidak wajib mengqadha apalagi membayar fidyah. Ada pertanyaan mahasiswa kalian? Nampaknya tidak ada pertanyaan. Ayo. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke orang yang kedua. Di sini langsung mungkin ini nomor yang di halaman sebelumnya kita sebutkan jadi dua, enggak, 5 gila dan mabuk. Nah, jadi satu. Nah, ini nomor 2. Taib. Nomor 2 yaitu orang yang batal puasanya karena gila dan mabuk. Ini sebenarnya telah kita bahas di pertemuan yang lalu, umat sekalian. Sebagaimana kita sebutkan, bahkan di awal-awal kita sudah sebutkan orang yang gila karena sebab gilanya, meskipun gilanya hanya sesaat, maka batal puasanya. Ya kan diusulkan ya? Iya. Nah, itu kalau gila. Selama seseorang mengalami gila, meskipun gilanya hanya sesaat, maka batal puasanya. Kalau mabuk, mabuk bagaimana? Mabuk itu batal jika disengaja atau eh, tidak sengaja tapi sepanjang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya kan Ibu Sinan? Iya. Nah, jadi batal orang mabuk itu batal kalau misalkan mabuknya itu sengaja atau tidak sengaja tapi sepanjang hari. La ilaha illallah. Lalu bagaimana terkait dengan kewajiban mereka kalau misalkan puasa mereka batal? Maka kita lihat, apakah mereka gilanya atau mabuknya ini disengaja atau tidak? Kalau misalkan gilanya atau mabuknya disengaja, maka wajib mengqadha. Karena memang batal. Asli batal. Gila itu batal kan, Mas? Iya. Batal. Apalagi ini gilanya karena unsur kesengajaannya. Berarti pada dasarnya, kalau tidak ada unsur kesengajaannya, dia tidak ada udzur untuk meninggalkan puasa. Tapi karena kesengajaannya, maka dia jadi gila dan batal puasanya. Nah, sama halnya hukumnya seperti orang yang membatalkan puasa atau meninggalkan puasa tanpa udur dengan sengaja. Sama. Maka orang yang gila atau mabuk jika batal puasanya karena sengaja, maka wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Apakah wajib membayar fidyah? Tidak, tidak ada kewajiban membayar fidyah. Namun jika gilanya atau mabuknya karena tidak disengaja, apakah ada kewajiban bagi mereka?
Tidak. Gila nggak disengaja. Tidak ada Tidak. kewajiban. Sebagaimana kita tuliskan di sana. Kenapa kok tidak ada kewajiban apapun bagi mereka? Karena kalau misalkan gilanya tidak disengaja, itu di luar kendalinya, di luar kontrolnya. Dan memang itu menjadi udzur baginya berarti. Ya kan maksudnya? Bukan karena Iya. unsur kesengajaan. Nah, demikian juga dengan mabuk yang tidak disengaja. Mabuk yang tidak disengaja itu juga tidak berkewajiban apapun. Karena mabuk kalau tidak disengaja kan selama itu tidak sepanjang hari maka tidak membatalkan puasa. Nah, kalau tidak membatalkan puasa ya jelas ma- tidak apa namanya berkewajiban untuk mengqadha'nya. Tapi kalau misalkan sepanjang hari kalau tidak sengaja memang itu uzur karena di luar kendalinya. Iya. Kita lanjutkan umat sekalian. Gila. Naam, yang ketiga sekarang. Yang ketiga yaitu orang yang pingsan. Sengaja. Baik pingsannya itu disengaja sehingga batal puasanya, atau pingsannya itu tidak sengaja namun sepanjang hari. Sama-sama batal puasanya. Jadi misalnya, Ya. pingsan yang disengaja batal puasanya. Pingsan yang tidak disengaja namun sepanjang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, maka juga batal puasanya. Begitu misalnya. Kalau yang pingsan yang tidak membatalkan puasa, nggak, tidak menjadi permasalahan, tidak soal karena sah puasanya. Kalau pingsannya tidak disengaja dan tidak sepanjang hari. Tapi kalau pingsannya sengaja, maka jelas batal. Atau pingsannya sepanjang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, juga batal puasanya. Maka apa kewajibannya? Kewajibannya adalah mengqadha secara mutlak. Selama pingsannya itu membatalkan puasa, maka wajib mengqadha. Gitu ya usilannya. Hmm. Ada yang mahal? Pingsan. Ya Ustadz, ini pingsan. Nah, Pingsan sengaja. Kalau pingsan nggak sengaja, kayak gila mabuk nggak sengaja gitu. nah, Iya. tidak sengaja. Nah, Berarti yang nomor 2 ditambahin karena kan pingsan. kalau misalkan pingsan yang tidak disengaja dan tidak sepanjang hari, itu kan tidak batal puasanya. Iya. Lalu yang dikodok apa? Kan nggak ada. Mm-mm. Berarti gila mabuk Lanjutkan, Om. pingsan ya nggak sengaja. Nah, Mhm. kita lanjutkan, Om. Untuk yang nomor 4 ini, kalau di halaman sebelumnya mungkin kita jadikan 2 nomor. Di sini kita jadikan 1 nomor. Nomor 4 ini adalah kondisi sakit. Hmm. Nah, umat sekalian, sakit itu adalah salah satu udzur yang seseorang boleh tidak berpuasa. Salah satu udzur yang karena sebab udzur ini seseorang boleh tidak berpuasa. Namun, kita harus memahami sakit yang bagaimana. Sakit yang bagaimana yang karenanya boleh seseorang tidak berpuasa. Gimana Mas Gali? Ustadz, Halo? sakit. Iya ya Ustadz, sakit yang Karena sebab sakit, jadi tidak puasa. Sakit yang Ya, gimana? apakah setiap sakit? Apakah setiap sakit itu boleh tidak berpuasa? enggak kayaknya. Masa Yang misalkan kalau kalau sakit dia cantengan gitu misalkan. Ya enggak lah, itu mah puasa tuh. Panu gitu, Ya, sakit panu. berarti sakit yang bagaimana? Yang yang, karena Tidak ada sebab sakit harapan itu sembuh. seseorang boleh tidak berpuasa. yang kalau dia Yang puasa bisa yang membahayakan diri, Ustaz. Keadaan Sahih, sahih. membahayakan atau memperberat sakitnya. Jadi, patokan sakit yang menjadi udzur dalam berpuasa itu sama persis seperti sakit yang menjadi udzur untuk tayamum, Mas sekalian. Apa itu? Yaitu sakit yang seandainya dipaksakan untuk berpuasa, kalau konteks kita puasa di sini, sakit yang seandainya dipaksakan untuk berpuasa, maka ada kekhawatiran akan membahayakan nyawanya atau menimbulkan cacat pada fisiknya atau
memperparah sakitnya atau menjadikan sakitnya ini lebih lama sembuhnya. Gitu Ibu Selen. Iya, Ini sama persis seperti sakit tayamum. yang menjadi uzur pada tayamum. Tapi berbeda dengan kemarin nih, di hari Senin kemarin kita membahas tentang sakit yang menjadi uzur berjamaah sholat. Ya kan Ibu Selen ya? Iya, Kalau itu beda. iya. Kalau itu Mm-mm. beda, itu sakit yang lebih ringan itu. Itu sakit yang lebih ringan. Setiap sakit yang menimbulkan kesulitan untuk Sulitan berjamaah, berjalan. sulit untuk berjalan ke masjid misalnya, atau kalau misalkan dipaksakan sholat berjamaah di masjid nanti malah nggak khusyuk misalkan, Iya. ah, maka itu cukup seperti itu sudah menjadi uzur untuk berjamaah, Mm-mm. uzur boleh tidak berjamaah, tapi tetap harus sholat. Nah, gitu misalnya. Jadi uh, berbeda di sana. Jadi uzur-uzur sakit itu tidak semuanya sama gitu istilahnya. Ya Maksud Ustadz. saya seperti itu. Nah, wafaqanallah jami'. Berikutnya, sakit. Sakit itu dibagi menjadi dua macam kondisinya. Ada sakit yang mempunyai harapan sembuh, masih bisa diharapkan kesembuhannya. Namun ada juga sakit yang tidak bisa diharapkan untuk sembuh. Sekarang pertanyaan saya, ini patokan harapan sembuh ini apa Ibu Zeni? Tahu Ustadz. Patokan harapan untuk sembuh ini apa? Maka patokan harapan sembuh di sini harus berdasarkan penjelasan dari dokter yang ahli dalam bidangnya. Itu usulannya. Jadi, Iya. apakah ada harapan untuk sembuh atau tidak? Ini harus berdasarkan penjelasan dokter yang ahli pada bidangnya. Jadi di sini harapan untuk sembuh di sini tidak ada kaitannya sama sekali dengan perasaan atau psikologis pasien. Karena terkadang ada pasien yang sebenarnya sakitnya ini kalau misalkan diusahakan untuk diobati masih ada harapan untuk sembuh. Tapi karena perasaan atau secara psikologisnya dia lemah, maka dia uh, merasa, wah, nggak ada harapan untuk sembuh. Bukan seperti itu. Jadi yang menjadi patokan harapan sembuh di sini harus berdasarkan penjelasan dokter yang ahli pada bidangnya. Begitu urusannya. Bisa difahami maksud saya, Muhammad? Iya Ustadz. Waalaikumsalam jami'an. Baik. Berikutnya, apa konsekuensi bagi seseorang yang meninggalkan puasa karena sebab sakit? Pertama, yang mana sakitnya ini masih ada harapan untuk sembuh. Maka apa kewajibannya? Maka kewajibannya adalah mengqadha jika nanti sudah sembuh. Itu urusannya. Maka kewajibannya adalah mengqadha jika nanti sudah sembuh. Sembuh. Nah, kalau selama masih ada harapan untuk sembuh, maka tidak boleh langsung membayar dengan fidyah. Itu urusannya. Selama masih ada harapan untuk sembuh, dokter menyatakan, oh ini masih ada harapan untuk sembuh kok. Maka tidak boleh langsung membayar fidyah. Ah, nanti kalau sudah sembuh, baru diqadha. Begitu ibu sekalian ya. Namun, jika Iya. seandainya sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, apa mas sekalian, suara saya jelas tidak? Kok ada keterangan sinyalnya lemah. Iya. Subhanallah jami'an. Kita lanjutkan membahas. Namun jika seseorang meninggalkan puasa karena sakit, yang mana sakitnya ini tidak ada harapan untuk sembuh, maka kewajibannya apa? Maka kewajibannya, apakah wajib mengqadha? Tidak. Nah, memang tidak ada harapan untuk sembuh. Dia di sana karena sakitnya itu lemah fisiknya sehingga tidak mampu untuk berpuasa dan tidak ada harapan untuk sembuh. Maka apa kewajibannya? Maka kewajibannya adalah membayar fidyah saja. Itu ibu sekalian ya. Kewajibannya apa mas sekalian? Halo, Iya Ustadz. Halo, halo. kewajibannya apa? Naam.
Kalau ya, Kalau tidak ada harapan untuk sembuh, maka kewajibannya apa? cuman bayar Fidyah. fidyah doang, nggak wajib Nah, qodho. membayar fidyah. Membayar fidyah Suaranya putus-putus besar ya. putus-putus, no? Sampai sekarang masih putus-putus Iya, suara saya. Iya. Iya iya Ustadz, Ustaz. kadang hilang-hilang. Ya, Allahumma warana. Kenapa, Om? Ya? Allahumma yasir. Masih putus-putus suara saya, Om? Ya? Nggak ini, Sekarang sudah tidak putus-putus? udah aman. Amin. Allahumma yasir. Yang mana tadi? Jadi kewajiban bagi orang yang meninggalkan puasa karena sebab sakit, yang mana sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, adalah membayar fidyah fakot, membayar fidyah saja. Tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Begitu Ibu Selin ya? Iya Ustaz. Nah, pertanyaan. Jika seandainya orang yang sakit ini sebenarnya secara fisik itu kelihatan lemah misalkan. Namun yang bersangkutan, orang yang sakit ini merasa dia mampu kok untuk berpuasa. Dia merasa mampu untuk berpuasa dan berpuasa memang. Berpuasa dan selesai puasanya. Puasanya sah atau tidak? Ah, Sah. Memenuhi semua persyaratan syarat sah puasa kan Ibu Filan ya? Puasanya sah. Seandainya orang yang sakit, meskipun orang lain misalkan melihat fisiknya ini lemah karena sakitnya itu dia fisiknya lemah. Tapi kalau misalkan orang yang sakit ini merasa dia kuat untuk berpuasa dan dia betul-betul berpuasa dan selesai puasanya, maka sah puasanya. Begitu Ibu Filan ya? Namun jika seseorang yang sakit ini misalkan sejak awal dia sudah merasa fisiknya lemah dan dia yakin kalau misalnya dia berpuasa akan membahayakan nyawanya, maka haram baginya untuk berpuasa. Dia ada keyakinan di dalam dirinya kalau misalkan dia berpuasa maka akan membahayakan nyawanya, maka haram baginya untuk berpuasa. Karena itu namanya menjerumuskan diri pada kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Begitu Ibu Selena. Bisa difahami maksud saya? iya paham. Iya, Ustaz. Untuk besaran fidyah. Besaran fidyah itu sama seperti besaran kafarah yang kemarin kita bahas. Berapa umat sekalian? Berapa mut ya? Per hari yang ditinggalkannya diganti dengan satu mut. Satu mut itu berapa kemarin umat sekalian? Berapa ya? Berapa sok gitu ya? 2,5 sok ya? Berapa? Berapa gram? 6 on 600 sampai 1 mut 8 sampai dengan 9 ons. Itu kalau di dalam mazhab Hanafi. Macam Hanafi. Kalau Jumhur 1 mut sama dengan 6 sampai 7 on. 6 on itu sebenarnya sudah sah, tapi kalau mau lebih hati-hati 7 on. Nah, itu Ibu sekalian ya? 6 atau 7 on. 6 lah, 6 itu sudah sah. Tapi kalau dibayar 7 nggak masalah. Itu lebih aman. 600 gram. 6 on atau 600 gram sahih. Lalu kapan dibayarkan? Kalau misalkan orang sakit ini tidak ada harapan untuk sembuh dan dia berkewajiban untuk membayar fidyah, maka kapan dibayarkan umat sekalian? Pada harinya itu. setelah Pada dilewati harinya hari yang ditinggalkan. Pada hari itu atau sudahnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh sebelum gitu. Nah, ya. Ya, Kalau misalnya sebelum Ramadan, kalau seseorang, nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melindungi kita semuanya. Jika seandainya seseorang sebelum Ramadan itu sudah sakit misalnya, dan dokter menyatakan bahwasanya sakitnya ini tidak ada harapan untuk sembuh. Ini sebelum Ramadan. Boleh tidak bagi orang tersebut atau kerabatnya misalkan membayarkan fidyah baginya sebelum Ramadan untuk 1 bulan penuh? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh ya. Nggak boleh, Ustaz. Jawabannya yang dibayarkan itu tidak sah sebagai fidyah, namun dianggap sebagai sedekah biasa saja.
Gitu ya misalnya. Iya. Oh, iya, Nah, iya, 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 iya. lalu apakah sudah gugur kewajibannya? Ya belum, karena tadi Mm. fidyahnya yang di awal itu tidak dianggap sebagai fidyah, tidak sah, ya kan misalnya. Mm-mm. Ah, lalu kapan mulai boleh membayar fidyah? Ketika sudah masuk di hari dia diwajibkan untuk berpuasa. Jadi kalau misalkan masuk di tanggal 1, maka dia mulai boleh membayar fidyah untuk tanggal 1 itu. Itu misalnya sehari itu. Belum boleh untuk membayar Jadi untuk Iya. tanggal mulai 2-nya. membayar fidyahnya gimana Ustaz? Udah masuk Satu harinya. Mulai sudah masuk. mulai sudah masuk di hari yang diwajibkan berpuasa baginya. Mm-mm. Itu ya misalnya. Sa- Sudah. Satu hari gitu ya. Berarti kalau misalkan masuk tanggal 1, dia sudah boleh membayar fidyah untuk tanggal 1 itu. Tapi belum boleh Iya, membayar untuk tanggal 2. Karena tanggal 2 dia belum menjalaninya. Ya, tuh masuk. ya. Betul, ya, Nah, Ustaz. dan begitu seterusnya. Bahkan tapi kalau misalkan justru kalau diakhirkan fidyahnya, misalkan di malam takbiran misalkan, di malam Idul Fitri misalkan, itu justru malah sah untuk semuanya. Iya. Gitu ya istilahnya. Karena sudah berlalu Iya. semua. Subhanallah. Ustaz, apa Ustaz tanya Ustaz? Jadi Nah, kewajiban bagi yang sakitnya tidak sembuh adalah bayar fidyah ya Ustaz, karena dia sudah tidak bisa mengqadha lagi gitu Ustaz. yang sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh. Iya. Karena kalau kan kita nggak tahu dia bakal apa namanya tidak sembuh gitu kan. Tapi berdasarkan dokter, apa itu penjelasan dokter Iya, saya tahu yang ya. ahli dalam bidangnya, nah ini Hmm. tidak ada harapan untuk sembuh. Maka tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadha. Kewajibannya adalah membayar fidyah. Ustaz. Fidyahnya sebanyak 1 mud. Nah, mulai dibayar fidyah sudah masuk di hari yang diwajibkan puasa. Kalau diakhirkan malah lebih sah. Tapi kalau diawalkan tidak gitu Ustaz ya. Dianggap sedekah biasa ya. Nah, nah, Astagfirullahaladzim. Begitu ya misalnya. Afwan Ustadz mau nanya Nah, perkara fidyah ini. Saya akhir-akhir ini melihat ada di salah satu status ya, pokoknya intinya dia menerima fidyah. Nah, itu gimana tuh ya? subhanallah. Menerima Maksudnya beliau menyalurkan fidyah atau iya. beliau menerima fidyah untuk diri sendiri? Jadi paket fidyah gitu, ini yang ingin fidyah, dia intinya menjual paket fidyah. Pokoknya intinya ada dia menyalurkan paket fidyah gitu. Jadi begini Kalau maksudnya, sebagaimana kalau kafarat kemarin, sebagaimana Mm-mm. kafarat kemarin, maka fidyah itu sebenarnya di halaman setelahnya ini, insya Allah akan ada penjelasan nanti bahasa Indonesia juga. Jadi fidyah itu seperti halnya kafarat kemarin. Fidyah itu harus berupa bahan makanan, bahan, bukan makanan matang. Kita itu sini. Harus berupa bahan makanan, bukan makanan matang dan juga bukan uang. Itu pertama. Kemudian kalau seandainya seseorang bertabarruk, maksudnya itu apa ya, menjadi relawan. Nah, menjadi relawan dia untuk menyalurkan, relawan untuk menyalurkan fidyah. Maka nggak masalah, nggak masalah kalau misalkan relawan untuk menyalurkan fidyah. Dalam artian itu relawan loh, ya. Jadi dia tidak Iya. mendapatkan bayaran sama sekali. Wafaqanallah jami'an. Dan fidyahnya berupa apa? Nanti fidyah yang disampaikan kepada fakir miskin itu harus berupa makanan pokok. Oh, nggak boleh Fidyah berupa yang nasi disampaikan gitu. tidak boleh berupa nasi, tidak boleh berupa uang. Iya, 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 Gitu iya, ya. iya. Yang disampaikan kepada fakir miskin harus berupa bahan makanan pokok. Beras, misalkan. Berarti beras gitu Ustaz ya? Naam, naam. Ah, la ilaha illallah. Tadi saya mau bilang apa? Ini. Tapi boleh juga kalau misalkan orang yang menjadi relawan untuk menyalurkan fidyah ini tadi, misalkan sekalian mewakili pembayar fidyah untuk beli beras. Beras ya. Maksudnya gini, pembayar fidyah itu menitipkan uang sekian, misalkan, sesuai dengan jumlah fidyahnya, misalkan Iya. uang sekian, misalkan.
Eh, jadi akadnya adalah Si bahan makanan orang ya. enggak, akadnya adalah orang pembayar fidyah Wakalah. itu, nah wakalah, nitip, mewakilkan kepada si fulan untuk memberi beras. Kemudian berasnya nanti diberikan kepada fakir miskin. Sampaikan. Gitu ya. Mm. Jadi Hmm. seperti itu. Bukan nanti ngasih uang, uangnya diberi pada fakir miskin. Maka ini tidak tepat. Tapi Oh, harus bahan nitip makan. uang, nanti tolong diberikan beras dan berasnya diberikan kepada fakir miskin. Gitu. Hmm. Gitu ya misalnya. Gitu Kalau ya. nggak Tapi Nah, tapi kita Ustaz, kita ya udah duluan aja. enggak Bu, Ibu dulu aja Bu. Nggak apa-apa. Oh ya udah. Nggak, tapi kalau misalnya gini, kita ngasih misalnya kita membayarkan misalnya daripada takut lupa, kita langsung bayar sebulan tapi nanti dia nyalurinnya per hari itu boleh. Kan belum masuk waktunya itu Bu. Iya, nggak maksudnya nanti Ya kita nanti kan ngasihnya dia ke dia. jadi wakil kan ya. Dia jadi wakil. Heeh, Tolong nanti nitip nih uang ditunaikannya nih. per hari. Heeh, Boleh. Kalau itu jadi kan boleh. dia jadi wakil. Nah, tolong Oke. nanti ditunaikannya per hari. Itu boleh. Terus Ustadz saya mau tanya, kalau misalnya yang ini harus sorry mungkin saya agak lupa, yang fidyah ini harus berupa makanan pokok, nggak boleh nasi, itu apakah hanya mazhab Syafi'i atau Semuanya empat ada mazhab. keempat mazhab semua berupa bahan pokok ya Ustadz? Nah, kecuali mazhab Hanafi itu boleh uang, Uang ya, bukan 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 yang makanan matang juga. Nah, itu paket di makanan dalam dan mazhab Hanafi itu lauk-lauknya. antara dua bahan makanan pokok atau uang gitu kan. Dalam mazhab Iya, Hanafi iya. itu antara bahan makanan pokok atau uang. Jadi tidak ada di antara empat mazhab yang mengatakan ini makanan matang sudah dimasak, nggak ada. Sama kayak Meskipun zakat fitrah meskipun juga ya. ya persis seperti zakat fitrah. Zakat fitrah nggak ada yang bilang zakat fitrah itu boleh dimasak terus baru dibagi-bagi, nggak ada yang bilang seperti itu. Boleh tanya Ustadz, Nah, apakah yang bahan makanan yang dibagikan sebesar 1 mud itu sesuai hukumnya sama seperti untuk zakat fitrah, sesuai dengan beras ya ke dalam hal ini yang kita makan, atau terserah mau dibeliin beras yang gimana Tat gitu. ya bahan makanan pokok sesuai dengan bahan makanan pokok di daerah orang yang membayar fidyah. Kalau misalkan kita di Indonesia ya berarti beras. Kalau misalkan di negara lain Enggak, bahan makanan pokoknya apa ya sesuai dengan bahan makanan pokoknya. bukan begitu maksud saya Ustadz. Misalnya nih, biasa makan beras Cianjur, begitu bayar fidyah, bayarnya pakai Setra Taskin. Ramos itu, atau Taskin gitu Bu. Maaf Ustadz, Maka gitu maksud saya maka itu tidak Ustadz. layak. Maka itu tidak semestinya seperti itu. Eh, Hmm. Sebenarnya yang paling afdol itu sesuai dengan yang dia makan. Atau kalau tidak sesuai dengan normalnya rata-rata orang di sana. Gitu. Oh ya Ustadz. Nah, Kalau maaf ya Ustadz tanya, kalau misalnya Amir sudah menentukan, saya misalnya mau bayar fidyah, ibu saya tidak puasa 10 hari. Nah, Amirnya bilang 1 hari tidak puasa, bayar fidyahnya sekian. Itu bagaimana Ustadz? Udah maksudnya dihargai bagaimana? sama Amir masjidnya. Jadi Amir masjid itu udah punya patokan. Kalau untuk yang tidak puasa 1 hari, misalnya fidyahnya sekian puluh ribu gitu Ustadz. Ya tidak masalah, nanti uangnya itu kan nanti dibelikan beras yang penting, Mas. Bukan Oh di ya, seperti hukum uh, wakalah ba- itu ya Ustadz ya. nah, nah, Nah Ustadz. Makasih Ustadz. Wallahu a'lam. Bukan dibayarkan berupa uang nanti diserahkannya kepada fakir miskin. Oh ya, fidyah itu yang berhak menerima fidyah itu hanya fakir atau miskin. Tidak seperti zakat Zakat. atau sedekah itu ada 8 kelompok yang boleh menerima, ya kan Ibu Sunan ya? Ya Ustadz. Tapi kalau Masyaallah. maka fidyah itu hanya kepada fakir atau miskin saja. Sudah, nggak ada yang lain. Maka tidak ada istilah amil mengambil keuntungan dari Jualan eh beras. jualan beras. Nah, kalau aja. Eh, Apalagi ya, amil itu sebenarnya yang disebut amil yang berhak untuk mendapatkan zakat itu bukan sembarang orang yang menjadi relawan. Itu tidak.
Maksudnya amil itu adalah amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah sebenarnya. Gitu ya Ustaz. Iya Ustadz. Wafaqanallah jami'an. Jadi nggak sembarang amil, wah saya berhak gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Ya, ya udah kasih beras aja dah. Kalau ini. Baik, kita lanjutkan masih kalian. Iya Ustadz. Nah, berikutnya adalah lansia. Lansia tadi saya bahasakan di halaman sebelumnya tadi. Di halaman sebelumnya tadi saya bahasakan dengan asy-syekh wal ajuz. Apa bedanya asy-syekh dan al-ajuz? Subhanallah azim. Asy-syekh itu man jawazal arba'in. Yang disebut asy-syekh itu adalah orang yang telah melampaui usia 40 tahun. Yang lewat 40 tahun itu ajuz, Evan. Asy-syekh namanya. Jadi kalau Iya. misalkan sebelum sebelum 40 tahun, 40 tahun ke belakang, misalkan setelah usia murahiq, setelah usia remaja. Setelah usia remaja itu disebut syab sampai usia 40 tahun. Disebut Ya. syab, pemuda. Tapi lewat dari 40 tahun, maka disebut syekh. Apa Terus bedanya dengan putus. ala-ajuz? Putus. Apa bedanya dengan ajuz? Sedangkan ala-ajuz itu adalah alladzi balagha aqsal kibari. Seorang yang betul-betul sudah Dewasa. usia lanjut sekali. Nah, setelah usia lanjut sekali. Makanya istilah lainnya adalah al-harim. Orang yang betul-betul sudah berusia lanjut sehingga lemah fisiknya. Gitu ya Ustaz. Suaranya putus-putus Ustaz, telepon Ustaz. Putus-putus lagi ya Mas dengan ya sallallahu. Bu, suara putus-putus ya Bu Ustaz Bu ya? Iya. Masih putus-putus tidak? Halo? Enggak. Sekarang enggak Enggak, Ustaz. Oke, aman Oh. Ustadz. Wadi. Nah, tadi syekh itu adalah manjawazal arba'in, ya, orang yang sudah lewat 40 tahun. Itu syekh. Sedangkan ajuz alladzi balagha aqsal kibar, orang yang usianya sudah benar-benar lanjut sehingga Sudah lemah fisik. lanjut. Itu ajuz. Itu sebenarnya. Atau istilah lain dari Ajuz. ajuz adalah al-harim. Nah, lalu bagaimana? Apakah seseorang yang sudah berusia lanjut dan lemah fisiknya karena usia lanjutnya sehingga tidak mampu untuk berpuasa, apakah mereka berkewajiban untuk berpuasa? Maka jawabannya tidak. Tidak. Jawabannya tidak. Ini kondisi ini dikiaskan dengan kondisi sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Gitu kan saudara? Jadi kias. Kalau orang sudah sepuh, udah usia lanjut dan lemah fisiknya, itu dikiaskan kepada kondisi sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Tidak ada harapan untuk sembuh, Ibu Selena. Karena kan orang kalau sudah usia lanjut tidak mungkin kembali menjadi tua, menjadi muda lagi. Ya saya. Ya. Nah, maka apa kewajibannya? Apakah wajib mengqadha? Tidak. Jawabannya kewajibannya adalah membayar fidyah, persis seperti sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Maka membayar fidyah. Begitu Ibu Selena? Iya. Nah, barakallahu fiik. Ada pertanyaan masih kalian? Kalau misalkan ada pertanyaan, misal, kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan misalkan orang yang meninggal, sedangkan punya tanggungan puasa, itu bagaimana? Orang yang meninggal, tapi punya kewajiban hutang puasa gitu. Itu bagaimana? Nanti insya Allah di halaman setelahnya kita bahas. Ibu Selene. Iya. Nah, kita lanjutkan masih kalian. Nah, berikutnya yang keenam. Kalau di halaman ini nomor 6. Kalau di halaman sebelumnya nomor 7 saya harus. Nah, apa itu? Musafir dalam perjalanan. Musafir dalam perjalanan. Sebenarnya kita tuliskan dalam perjalanan ini hanya sebagai penegasan saja. Yang namanya musafir ya dalam perjalanan, Ibu Sinan. Nah, karena sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, seseorang dikategorikan sebagai musafir jika telah berangkat dan keluar dari batas kampungnya. Ya kan Ibu Sinan?
telah melewati batas Iya. kampungnya itu belum dikategorikan sebagai musafir. Kalau misalkan masih di rumahnya atau masih di dalam kampungnya, meskipun dia punya keinginan untuk safar, misalkan, maka Oh, belum dikategorikan sebagai musafir selama dia masih di dalam kampung. Masih dikategorikan sebagai mustautin atau muqim, belum musafir. Gitu ya pikirannya. iya. Halo? Nah, Oh. jadi selama seseorang masih berada di dalam kampungnya atau di dalam rumahnya, maka tidak boleh mengambil rukhsah, tidak boleh mengambil keringanan tidak berpuasa karena alasan safar, padahal dia masih di dalam kampung, karena statusnya belum musafir. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya, Yusulan, kalau tidak salah. Udah Ustaz. Nah, insya Allah tidak ada yang bingung ya. Enggak Eh, sih. nah, kalau misalkan seseorang melakukan perjalanan jauh, baik safar yang menjadi udzur itu adalah safar yang jauh dan mubah. Itu sudah, safar yang Iya, jauh dan mubah. Patokannya jauh berapa? 84 kilometer. 84. Nah, dan harus safarnya itu harus safar yang mubah. Tidak boleh safar yang dalam rangka maksiat. Siap. Seandainya safarnya itu adalah safar dekat, tidak sampai 84 kilometer, atau safarnya dalam rangka bermaksiat, maka tidak boleh mengambil keringanan rukhsah tidak berpuasa. Gitu misalnya. Wafaqqanallahu jami'an. Harus tetap Iya. berpuasa. Kalau safarnya safar dekat atau safarnya dengan tujuan maksiat, maka tetap harus berpuasa, wajib berpuasa. Wafaqqanallahu jami'an. Eh, dan umat sekalian, seorang musafir itu boleh tidak berpuasa jika memang sejak terbit fajar dia sudah dalam keadaan musafir. Saya ulangi lagi, seorang musafir boleh mengambil rukhsah atau keringanan tidak berpuasa jika dia telah berstatus sebagai musafir sejak sebelum terbit fajar. Jadi misalkan berangkat safarnya keluar dari kampungnya yaitu sebelum subuh, misalkan setengah 4 misalkan, atau sekarang misalkan jam 4. Kalau jam 4 sekarang belum subuh ya. Ah, nggak tahu kalau di Jakarta udah subuh belum kalau jam 4. Belum Ustaz. Belum ya, jam 4 lah misalkan. Jam 4 itu sudah keluar dari batas kampungnya misalkan. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa karena sebelum terbit fajar sudah berstatus sebagai musafir. Gitu ya misalnya. Jadi rukhsah atau keringanan tidak berpuasa karena safar itu harus dimulai dari sebelum terbit fajar. Ini berbeda dengan sakit. Kalau sakit, seandainya sakit itu baru terasa di siang hari, itu boleh tidak berpuasa. Tidak harus sakitnya ini sejak sebelum terbit fajar. Beda halnya dengan safar. Kalau safar, keringanan karena tidak berpuasa karena safar, itu harus safarnya sebelum terbit fajar. Begitu usilannya. Bisa difahami maksud saya, Muhammad? Iya Iya. Ustadz, berarti kalau dia jalannya ba'da zuhur, dia udah nggak bisa ngambil dapat rukhsah ya Ustadz ya? Pertama, kalau misalkan seseorang berangkat safarnya ba'da zuhur, ketika terbit fajar, dia masih di rumah atau di mana? Ya misalnya masih di rumah Ustadz, dia baru Ya masih perginya di ba'da rumah. zuhur Ketika gitu. masih di Ya. rumah, dia sudah berstatus sebagai musafir atau bukan? Ya belum Ustadz. Belum. Berarti tidak Hmm. boleh baginya untuk tidak berpuasa ketika dia masih di rumah, ketika masih di dalam kampung. Karena dia bukan sebagai musafir ketika itu. Kalau seandainya dia di rumah, kemudian dia tidak ada udzur yang lain juga, kemudian tidak berpuasa dengan sengaja, maka itu meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa udzur. Maka berdosa, pertama, dan harus segera mengkodoknya. Mengkodoknya harus segera. Kapan? Tanggal 2 Syawal harus segera dikodok.
Gitu ya usulan. Karena meninggalkan puasa tanpa wudhu. Inilah pentingnya belajar seperti ini mas sekalian, agar kita menjaga amalan kita. Barakallahu fiikum. Karena mungkin hal ini juga banyak yang belum paham dan salah paham bahkan. Ya kan usulan. Ketika misalkan mau pulang kampung misalkan, mau pulang kampung jauh, padahal eh, keretanya atau pesawatnya atau bisnya misalkan berangkatnya nanti masih siang nanti atau duha nanti atau bahkan sore. Jadi sejak pagi sudah tidak berpuasa, maka ini tidak boleh. Begitu usulan. Bisa difahami maksud saya mas sekalian? Halo? Iya Halo? Ustaz. Nah, Ya, paham Ustaz. status musafir itu apakah selesai habis ketika telah sampai di tempat tujuan umat sekalian? Tidak Pertanyaan Ustaz, ini, maksimum 3 hari. Tidak Ustaz, gimana jawabannya? kan ada maksimumnya. Ada berapa hari batas maksud musafir? 4 hari. Jadi tergantung, tidak harus dihitung dengan hari. Tergantung. Apakah sejak awal dia berniat untuk mukim di tempat tujuannya atau tidak ada niat untuk mukim di sana? Kalau sejak awal sudah ada niat untuk bermukim di sana, mukim itu maksudnya bagaimana? Mukim itu adalah Mhm. tinggal selama 4 hari atau lebih. Hmm. Nah, kalau sudah lebih dari 4 hari, maka statusnya sudah mukim. Itu misalnya. Kalau sejak awal dia di perjalanan itu sudah punya niat nanti di sana bakal mukim atau nanti di sana akan tinggal lebih dari 4 hari, maka sampai masuk di batas kampung yang dia tuju itu sudah bukan musafir lagi. Ini penting saya sampaikan, ini berlaku untuk masalah puasa dan berlaku juga untuk masalah sholat jamak dan qashar. Jadi kalau mau menjamak dan mau mengqashar itu jangan nunggu masuk di kampung tujuan. Itu istilahnya. Kalau masih di jalan, selama masih di jalan, jamak dan qashar tidak masalah. Faqala jamak. Oh, Ini misalnya tadi, begini ini Ustaz, tadi, saya tanya Ustaz, ini boleh? tunggu dulu. Saya belum Iya Pak. selesai. Daripada nanti saya lupa. Jadi ini tadi kalau sejak awal sudah berniat mau mukim di tempat tujuan, gitu ya. Maka Mhm. sekedar melewati batas kampung tujuan itu sudah statusnya bukan musafir lagi, tapi mukim. Tapi berbeda halnya kalau misalkan sejak awal tidak ada niatan untuk mukim di sana. Kalau sejak awal memang tidak ada niatan untuk mukim di sana, ah, maka batasannya adalah 4 hari. Selama masih tidak lebih dari 4 hari dia di sana, maka statusnya masih musafir. Karena misalkan niatnya nanti cuma 3 hari di sana, habis itu balik lagi. Mereka selama di sana berarti masih musafir. Atau misalkan sampai 4 hari, misalkan di sana sampai 4 hari, nggak lebih dari 4 hari, 4 hari saja di sana. Nanti setelahnya Mhm. akan perjalanan balik lagi misalkan. Maka statusnya di sana masih musafir selama 4 hari. Gitu Om ya. Itu kalau sudah ada ke rencana dari awal. Kalau sudah ada rencana dari awal, itu sudah ketahuan mau berapa hari, ya kan Om ya? Tapi kalau misalkan di awal sudah berencana dan berniat mau mukim di sana lebih dari 4 hari, maka ketika sampai di batas kampungnya, lewati batas kampungnya sudah bukan musafir lagi. Atau kalau misalkan ini kondisi ketiga tidak tahu kapan bakal pulang. Kalau tadi kan yang pertama tahu bakal mukim, bakal lebih dari 4 hari. Kondisi kedua dia niatnya memang tidak mau mukim di sana, hanya sekedar 3 hari atau 4 hari saja di sana, maka masih musafir. Kondisi ketiga itu ketika seseorang tidak tahu kapan bakal pulang. Maksudnya, tapi dia berniat kalau misalnya, kalau misalnya urusannya selesai, maka dia akan segera Pulang. pulang. Kalau misalkan urusannya selesai, maka dia akan segera pulang. Maka ini bagaimana yang seperti ini, Mas sekalian?
Lihat harinya Ustadz. Bagaimana? Lihat harinya Ustadz dia tinggalnya. Kalau kalau tidak tahu, seseorang tidak tahu kapan mau pulang, tapi dia punya azam. Ketika urusannya selesai, maka dia akan segera pulang. Maka batasannya adalah 18 hari. Batasannya berapa, Mas sekalian? Iya. Halo? Batasannya berapa? Iya, Ustadz. 18. 18 hari. Apa sih? Batasannya adalah 18 hari. Maka selama 18 hari itu dia masih boleh mengambil rukhsah sebagai musafir, boleh jamak, boleh qasar, gitu ya Ustaz ya. Iya. Lewat 18 hari maka sudah tidak boleh. Lewat dari 18 hari maka sudah tidak boleh mengambil keringanan musafir. Kurang lebih seperti itu terkait dengan safar, Mas sekalian. Dan kewajiban musafir terkait dengan puasa, seandainya seorang yang musafir ini tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka kewajibannya adalah mengqadha. Tidak ada yang lain. Mengqadha saja. Gitu ya, Ustaz ya? Bisa difahami maksud saya, Mas sekalian? Ada pertanyaan? Tadi Bu Yanti, silakan. Ya, Afwan Ustadz. Jadi kalau misalnya saya mau niat ke Bandung nih Ustadz, selama Nah, 3 hari. mau menjenguk anak, Om. Iya. Nah, selama di perjalanan saya boleh apa tadi? Jamak qasar. Jamak qasar Ustadz, boleh ya Ustadz. Tapi Boleh. ketika saya sampai wilayah kampung itu di Bandung, berarti saya sholatnya tidak boleh ngambil rukhsah ya Ustadz ya? Kalau niatannya di sana tidak mukim, kan tadi 3 hari, Om ya. Kalau 3 hari Nah, itu statusnya masih musafir. hmm, Statusnya kalau lebih dari 4 hari, jadi masuk masuk hari kelima, oh, itu baru oh iya ya, baru tidak ada statusnya rukhsah untuk bukan oh musafir. ya Nah, Ustadz. Oh ya, makasih Ustadz. atau misalkan kalau sejak awal sudah punya niat, untuk eh, mau lebih dari 4 hari di sana. Maka kalau Iya. misalkan sekedar lewat batas kampung tempat tujuan itu sudah statusnya mukim. Gitu ya. Itu kalau memang niatnya Makasih lebih dari Ustadz. 4 hari. Lebih dari 4 hari. Jadi hitungan 4 hari, maksud kalian, hitungan 4 hari ini adalah 4 hari di tempat tujuan. Tidak termasuk hari perjalanan, Perjalanan. pulang dan pergi. Oh ya Tidak Ustadz. dihitung hari perjalanan pulang dan pergi. Jadi 4 hari itu betul-betul 4 hari ketika di tempat tujuan. Gitu ya, misalnya. Wafaqna Allah. Makasih Ustadz. Ustaz, kalau misalnya anak kita di pondok gitu ya Ustaz. Itu sebenarnya Nah, kalau dia lagi pulang itu rumahnya sendiri itu masih jadi kampungnya dia nggak sih Ustaz? Atau pondoknya yang jadi iya, kampungnya kampungnya. dia ya Ustaz? Dia jadi begini. Mungkin saya pernah share di Majelis Mudarosah, di grup Majelis Mudarosah saya pernah share foto. Jadi kondisi-kondisi seseorang terkait dengan perjalanan. Maka di sana ada 3, ya kan ya? Ada mustautin, ada mukim, dan yang ketiga adalah musafir. Mustautin adalah orang yang tinggal di kampungnya sendiri atau menjadikan suatu tempat itu sebagai kampungnya. Sudah menetap di situ, tidak ada istilahnya pulang kampung ke tempat lain, nggak ada. Ya udah, kalau misalkan pulang kampung ya ke situ. Itu berarti statusnya mustautin. Ah, gitu ya Ustaz ya. Itu mustautin. Kemudian mukim. Mukim itu bagaimana? Mukim itu adalah orang yang pendatang. Orang pendatang yang tinggal di tempat itu, tapi tidak ingin selamanya di sana. Dia masih punya tempat kampung untuk kembali pulang. Itu namanya mukim. Jadi kalau misalkan saya tinggal di Jakarta selama 10 tahun itu mukim. Sekarang saya di Serangin juga masih mukim juga, bukan mustautin. Karena saya masih punya kampung untuk pulang di Kediri. Gitu ya Ustaz ya? Bisa difahami maksud saya, Mas sekalian? Ya Ustaz. Nah, sedangkan musafir tadi sudah kita bahas. Musafir itu kalau sudah lewat batas kampungnya. Sudah keluar dari batas kampungnya dan ketika masih di perjalanan,
Barakallahu jami'an. Jadi bagaimana tadi kalau anak tadi eh, statusnya di rumah itu sebagai apa dan statusnya di pondok sebagai apa? Statusnya di rumah itu berarti mustautin. Sedangkan di pondok dia statusnya mukim. Gitu ya? Bukan musafir. Musafir ketika di perjalanan aja. Gitu ya? Oh, Ustaz, Ustaz. Barakallahu jami'an. Ada lagi pertanyaan, Wahid? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu bagaimana, Mas sekalian? Halo? Kita lanjutkan Ibu Sunan ya? Iya, iya Ustadz. Nah, berikutnya, yang ke-7 dari yang kita sebutkan di halaman ini, atau ke-8 kalau yang di halaman sebelumnya, yaitu wanita hamil dan menyusui. Seorang ibu hamil dan menyusui. Baik. Seorang ibu hamil dan menyusui, jika kondisinya lemah, atau merasa kondisinya lemah dan khawatir, kalau misalkan berpuasa itu akan eh, berbahaya, baik bagi dirinya sendiri atau bagi anaknya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun, rumah sekalian, kita juga perlu memahami, seorang ibu hamil dan menyusui meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu jika ada kekhawatiran. Gitu ya, Ustaz, ya? Jika ada kekhawatiran akan keselamatannya diri sendiri atau kekhawatiran akan bayinya atau janin ini. Karena kondisi ibu hamil dan menyusui itu berbeda-beda. Kondisi ibu hamil dan menyusui itu berbeda-beda. Tidak semua ibu hamil dan menyusui itu selalu dalam kondisi lemah, ya kan Ibu Selena? Ada terkadang seorang ibu hamil dan menyusui fisiknya tetap kuat, seperti ya, nggak ngefek gitu, tidak ada bedanya. Nah, maka kalau seperti itu, kalau memang merasa sanggup untuk berpuasa, ya berpuasa. Nah, seperti kalau alhamdulillah selama ini apa uminya anak-anak uminya Ayu tiga-tiganya ketika hamil dan menyusui tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan alhamdulillah dan itu tidak ada eh, keluhan sama sekali alhamdulillah. Ada yang seperti itu. Namun terkadang sebagian atau mungkin bahkan banyak wanita ketika masa hamil dan menyusui maka akan ada keluhan seandainya berpuasa. Hmm. Gitu kan Ibu Sena? Ya. Maka bagaimana konsekuensi bagi ibu hamil dan menyusui jika meninggalkan puasa Ramadan? Wafaqanallah jami'an. Maka kita harus melihat sebabnya, alasan ibu hamil atau menyusui ini meninggalkan puasa ini alasannya apa? Oh iya, sebelumnya saya hampir lupa Mas sekalian. Di sini hamil secara mutlak Ibu sekalian ya. Yang penting ibu hamil mau hamil karena sebab apa bagaimana, yang penting hamil. Dan demikian juga dengan ibu menyusui, mau menyusui anaknya sendiri atau menyusui anak orang lain, baik itu sukarela maupun dengan upah, yang penting dalam kondisi menyusui. Jadi nggak harus menyusui itu menyusui anaknya sendiri tidak. Itu misalnya. Maka dilihat ibu hamil dan menyusui di sini meninggalkan puasa ini karena alasan apa? Apakah alasannya karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri? Kalau misalkan dia berpaksakan untuk berpuasa, maka fisiknya menjadi lemah dan dia merasa berbahaya untuk dirinya sendiri. Atau kekhawatirannya dua, mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri dan juga mengkhawatirkan keselamatan bayi. Misalkan kalau ibu hamil khawatir nanti anaknya bakal keguguran misalkan. Uh, Nasallallahu alaihi. Atau misalkan kalau ibu menyusui khawatir misalkan nanti ASINya akan berkurang sehingga asupan gizi buat anaknya jadi berkurang misalkan. Gitu istilahnya. Ah, maka itu kekhawatirannya dua, kekhawatiran akan keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan anaknya, janinnya atau bayinya. Atau alasannya, atau alasan dia tidak berpuasa itu hanya mengkhawatirkan keselamatan bayinya saja atau janinnya saja. Tadi, sedangkan sebenarnya dia merasa fisiknya ini kuat. Kalau seandainya dia paksakan untuk berpuasa,
tidak masalah, dia merasa kuat, tapi dia khawatir akan keselamatan janinnya. Nanti khawatir terjadi keguguran misalkan, atau kalau misalkan menyusui khawatir nanti ASINya tidak maksimal sehingga bayinya kekurangan nutrisi misalkan. Maka di sana kita rinci ada 3 alasan, gitu misalnya. Ada 3 alasan. Tapi secara singkat, mungkin kalau mau mengingat-ingat kaidahnya, selama masih ada kekhawatiran akan keselamatan diri sendiri, maka kewajibannya adalah mengkodok saja. Sedangkan kalau alasannya adalah hanya mengkhawatirkan keselamatan anak, maka kewajibannya 2, mengkodok dan membayar fidyah. Jadi kalau kita lihat di sana, sebagaimana tertulis di sana, kalau alasannya adalah karena khawatir akan keselamatan dirinya sendiri, maka wajib mengkodok. Kalau alasannya 2, karena khawatir akan keselamatan dirinya sendiri dan khawatir akan keselamatan bayi, maka wajib mengkodok juga. Kodok saja. Namun kalau misalkan khawatir hanya mengkhawatirkan keselamatan bayinya saja, maka kewajibannya 2, mengkodok dan membayar fidyah. Dari sini sekalian bisa kita pahami bahwasanya semuanya wajib mengkodok. Ya kan Ustaz? Semuanya wajib mengkodok. Dan tidak ada kondisi hanya wajib membayar fidyah saja. Dari sini kita bisa memahami, mungkin kalau ada yang menyampaikan atau mengatakan bahwasanya ibu hamil dan menyusui itu hanya wajib membayar fidyah saja, maka ini kurang tepat. Bahkan tidak tepat. Bahkan menyelisih 4 mazhab. Ini bukan hanya pendapat di dalam mazhab Syafi'i saja, tapi pendapat 4 mazhab. 4 mazhab semuanya mengatakan wanita hamil dan menyusui itu kewajibannya mengkodok. Kodok itu harus. Kodok itu harus. Terkait dengan fidyah. Nah, memang di sana ada perbedaan pendapat terkait dengan fidyah. Tapi kalau kodok, semuanya berpendapat, semuanya wajib kodok. Dalam kondisi apapun, dengan alasan apapun, harus dikodok. Mungkin saya coba nukilkan umat sekalian, supaya lebih yakin pendapat-pendapat dari 4 mazhab. Mazhab Syafi'iyah wal Hanabilah, ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali sama. Hambali sama persis seperti Syafi'i dalam masalah ini. Apa itu? Wujubul fidyah ma'al qadha in aftarata khaufan ala waladayhima. Wajib membayar fidyah dan qadha. 2, kewajibannya kapan? In aftarata khaufan ala waladayhima. Jika keduanya tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan anak mereka saja. Wa wujubul qadha'i faqat in aftarata khaufan ala nafsayhima aw nafsayhima ma'a waladayhima. Namun wajib membayar qadha saja, kapan? Jika tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan dirinya saja atau khawatir akan keselamatan dirinya dan juga anaknya. Gitu Ibu Senanya. Persis seperti yang kita sebutkan di PDF di sana atau di layar. Adapun mazhab Maliki bagaimana? Wa mazhabul Malikiyah, adapun di dalam mazhab Maliki, annal hamila 'alaiha al-qada'u faqat mutlaqan. Ibu hamil itu hanya wajib mengqadha saja, tidak ada rincian untuk ibu hamil di dalam mazhab Maliki. Ibu hamil hanya wajib mengqadha saja. Itu di dalam mazhab Maliki. Tidak ada rincian-rincian. Wal murdi' in khafat 'ala nafsiha fa 'alaiha al-qada' faqat. Adapun ibu menyusui, ini baru dirinci seperti rincian yang kita jelaskan tadi. Ibu menyusui, kalau seandainya dia tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan dirinya saja, maka wajib mengqadha saja. Awa ala radhi'iha fa 'alaiha al-fidyah ma'al qadha. Atau kalau misalkan khawatir akan keselamatan anaknya saja, maka wajib membayar fidyah dan qadha. Tetap ada qadha. Adapun di dalam mazhab Hanafi bagaimana? Wa madhhabul Hanafiyah anna 'alaihim al-qadha'u faqat bila it'am. Di dalam mazhab Hanafi tidak ada rincian. Semuanya, dalam semua kondisi, ibu hamil dan menyusui kewajibannya hanya mengqadha saja. Tidak ada fidyah di dalam mazhab Hanafi untuk ibu hamil dan menyusui. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallahu jami'an.
Bisa difahami maksud saya, Mas? Halo? Ya, Ustaz. Nah, lalu misalkan misal ada pertanyaan. Ustaz, lalu bagaimana kalau misalkan terkadang kan ada umahat yang hamil dan menyusui itu bersambung terus itu. Misalkan anaknya sampai 4 atau 5. Anak misalkan hamil anak pertama nggak puasa. Kemudian menyusui selama 2 tahun misalnya. Full, nggak puasa juga. Selesai menyusui langsung hamil lagi, nggak puasa lagi. Jadi sudah tahun keberapa? Tahun keempat. Kemudian menyusui 2 tahun juga nggak puasa. Begitu seterusnya sampai 5 anak. Lalu bagaimana? Ya tetap wajib mengqadha. Tetap wajib mengqadha. Gitu misalnya. Lalu mengqadhanya bagaimana? Kan banyak sekali. Jadi cicil sedikit demi sedikit. Gitu ibu ya, ibu sekalian ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Halo, Iya, ada pertanyaan, ya Mahat? Ustaz. Tidak ada? Oh, Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Yang ke-8 di halaman ini, yaitu wanita haid dan nifas. Ini kemarin sudah kita bahas, Ibu sekalian ya. Terkait dengan haid dan nifas, insya Allah jelas. Dan insya Allah juga semuanya tahu bahwasanya kewajiban bagi wanita haid dan nifas adalah mengqadha saja. Tidak ada fidyah bagi mereka. Tapi wajib mengqadha saja. Adapun yang ke-9, ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu seseorang yang batal puasanya karena sebab jima. Maka kewajibannya, nah di sana ada konsekuensinya yang kita sebutkan kemarin, namun terkait dengan apa yang harus dibayarkan, maka dia wajib mengqadha dan wajib membayar kafarat. Wajib mengqadha, jadi puasa yang dia batal di hari itu karena jima, dia wajib qadha dulu, kemudian baru membayar kafarat. Itu sana. Dan kafarat kemarin juga sudah kita bahas. Namun mungkin kita bahas lagi sekilas di sini di halaman berikutnya Allah sekalian. Semoga Allah dengan taufik dan kemudahan. Kita lanjutkan sedikit nggak apa-apa Ibu sekalian. Atau kita bahas besok ini. Masih sanggup Allah sekalian? Ini sebenarnya sudah kita bahas. Cuman biar lebih jelas saja. Bagaimana Mas sekalian? Atau kita bahas besok? Halo? iya Ustaz. Ya, iya apa Om? Terserah aja. Nah, ikut aja Bagaimana Om Ustaz. Ahad? Ikut gimana? Iya ikut. Suara terbanyak. Bagaimana Om Ahad? Masih sanggup untuk lanjut? Bahannya masih banyak masih Ustaz? Ya, maksudnya satu halaman ini saja. Oh iya Ini Ustaz. bahasa Indonesia. Ini kan sebenarnya paling nanti yang perlu banyak dijelaskan terkait dengan yang meninggal. Subhanallah, ya. Coba kita baca sedikit umat sekalian pada nanggung umat sekalian, biar nanti betul-betul selesai sesuai jadwal. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Ini di halaman ini kita menjelaskan seputar qadha, fidyah dan kafarah. Kita mulai dengan fidyah. Fidyah tadi sempat kita singgung. Fidyah adalah memberikan bahan makanan pokok, bukan makanan matang. Perlu digarisbawahi di sini. Makanan pokok, bukan makanan matang. Kepada fakir atau miskin. Ini batasan Mas Sekar. Hanya fakir dan miskin saja. Tidak boleh kepada penerima-penerima zakat yang lain. Yang boleh hanya fakir dan miskin saja. Berbeda dengan zakat. Zakat itu ada 8 penerima. Saya pernah suatu ketika itu di bulan Ramadan itu, pernah ada yang langsung mentransfer saya. Teman saya katanya, dia menyalurkan dari orang muhsinin, dari orang kaya. Gitu. Saya tanya, ini uang apa? Tanya uang zakat mal. Loh, ini saya tanya balik ya, atas dasar apa saya berhak menerima zakat mal nih? Kalau misalkan saya miskin, saya nggak ngerasa miskin. Fakir juga nggak juga. Uh, Ibnu Sabil misalkan orang yang dalam perjalanan dan kehabisan harta, kehabisan bekal, ya nggak juga. Uh, fi Fisabilillah misalkan, kalau dibilang fisabilillah orang yang berjihad ya nggak mungkin juga.
Tapi kalau misalkan saya punya hutang nih, saya bilang gitu. Kalau misalkan saya pulang punya hutang yang harus dibayar, ya saya punya hutang. Mungkin dari sisi itu mungkin saya boleh mau menerima zakat. Ketika itu. Wafaqanallah jami'an. Baik. Berikutnya, kadar fidyah. Kadar fidyah adalah satu hari puasa diganti dengan satu mud, yaitu 600 gram. Ini paling minimal, 600 gram. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Kemudian berikutnya, waktu membayar fidyah adalah saat masuk hari yang diwajibkan untuk berpuasa atau setelahnya. Maka tidak boleh sebelum masuk hari diwajibkan puasa bagi. Seperti kita singgung juga tadi. Kemudian berikutnya, beberapa fidyah boleh diberikan kepada satu orang miskin. Ini mungkin di beberapa daerah itu sulit mencari orang fakir atau miskin. Maka tidak mengapa, eh, misalkan beberapa fidyah itu dijadikan satu dan diberikan kepada satu orang. Itu tidak mengapa. Tidak harus misalkan satu mud untuk satu orang. Tidak seperti itu. Begitu usulannya. Bahkan kafarah pun juga seperti itu. Sebagaimana kita bahas kemarin. Ya kan Ibu Sulaiman? Wafakanallah khair. Berikutnya, Ustaz, boleh saya bagaimana Om? Ustaz? Ada pertanyaan? Silahkan Om. Boleh nggak diberikan kepada non Muslim Ustaz? Tidak, tidak. Hmm. Kecuali zakat. Zakat itu boleh diberikan kepada mu'allaf. Wal mu'allafati qulubuhum. Gitu kan? Kalau orang kafir tidak. Nah, berikutnya, qadha. Qadha puasa. Ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang asing. Qadha adalah mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan dengan puasa di hari lain di luar Ramadan. Ini jelas. Berikutnya, saya juga pernah menjelaskan ini. Jika seorang sengaja menunda, jika seseorang sengaja menunda qadha puasa sampai masuk Ramadan berikutnya, padahal dia ada kesempatan dan mampu untuk melaksanakan qadha tersebut, maka tetap wajib baginya untuk mengqadha dan ditambah fidyah per hari satu mud. Jadi, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, Mas sekalian, seseorang yang menunda qadha puasanya sampai masuk di Ramadan berikutnya, maka dia pertama berdosa karena dia menunda qadha puasa yang wajib baginya sampai masuk Ramadan berikutnya di tahun berikutnya. Padahal dia mampu. Nah, itu dia berdosa. Kemudian dia tetap wajib mengqadha dan wajib mengqadhanya berubah menjadi fauron, menjadi harus disegerakan. Kalau sebelum-sebelumnya boleh ditunda sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Tapi kalau sudah lewat Ramadan berikutnya, maka sudah tidak ada istilah tarohi, tidak boleh ditunda lagi. Harus segera diqadha. Jadi tanggal 2 Syawal, kalau dia bisa mengqadha puasanya, maka harus segera diqadha hutang puasa di tahun sebelumnya. Kemudian juga wajib membayar fidyah. Kalau qadha jelas, qadha dia mengganti puasa yang memang dia ditinggalkan. Kemudian fidyah ini satu hari satu hari yang dia berkewajiban untuk mengqadha yang dia akhirkan sampai Ramadan berikutnya diganti dengan satu mud. Kenapa kok juga harus wajib membayar fidyah? Karena dia telah mengakhirkan. Karena dia telah mengakhirkan mengqadha padahal dia mampu. Itu Senin. Maka wajib membayar fidyah. Itu terkait dengan mengakhirkan qadha. Berikutnya, jika seseorang meninggal sedangkan dia punya hutang puasa. Nah, ini bagaimana? Sebenarnya orang yang meninggal yang punya hutang puasa itu ada 3 kondisi Mas sekalian. Ada 4 kondisi maksud saya. Ada 4 kondisi. Yang 3 itu wajib, tetap berkewajiban baginya, tidak gugur kewajiban baginya. Sedangkan yang 1 tidak ada kewajiban apapun. Ada 4 kondisi orang yang meninggal, sedangkan dia tidak berpuasa Ramadan. Pertama, seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena uzur. Sedangkan yang kedua, tanpa uzur. Dan masing-masing dari keduanya itu terbagi menjadi 2 lagi. Mempunyai kesempatan atau kemampuan untuk mengqadha puasanya atau tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk mengqadha puasanya. Itu urusannya. Nah, bingung tidak maksud saya, Om Ahad? Jadi, seseorang yang meninggal sedangkan
di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, masih ada hutang puasa lah istilah, tapi sudah meninggal duluan. Maka dilihat dia tidak berpuasa di bulan Ramadan ini karena uzur atau tanpa uzur. Sedangkan kalau ada uzur, dia sebelum meninggal itu punya kesempatan dan kemampuan untuk mengqadha atau tidak punya kesempatan atau kemampuan untuk mengqadha. Demikian juga yang tanpa uzur tadi, punya kesempatan atau kemampuan untuk mengqadha atau tidak. Berarti ada 4 kondisi di sana. Ah, salah satu dari 4 itu tidak memiliki kewajiban apapun dan tanggungan apapun, yaitu yang meninggalkan puasa karena uzur dan tidak punya kesempatan atau kemampuan untuk mengqadha. Gambarannya seperti apa? Seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur dan tidak punya kesempatan untuk mengqadha. Misalnya seseorang di bulan Ramadan sakit, sehingga fisiknya lemah dan tidak mampu berpuasa. Ini uzur atau bukan, Mas sekalian? Halo? Iya. Uzur, Masih ada? Nah, uzur karena sakit, fisiknya lemah. Kemudian sakitnya ini berlangsung terus sampai setelah Ramadan, sampai Syawal. Qadarullah misalnya, sakitnya ini di bulan Syawal tidak sembuh tapi malah meninggal. Berarti dia di bulan Ramadan meninggalkan puasa karena uzur dan tidak punya kesempatan untuk mengqadhanya, ya atau ya? Halo? iya, iya Ustadz. Nah, atau gambaran kedua, seseorang yang sakit di bulan Ramadan, seseorang yang sakit di bulan Ramadan dan tidak berpuasa karena dia sakit itu tadi. Karena sakitnya itu dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi pada prosesnya di bulan Ramadan itu dia sembuh. Jadi dia tidak berpuasa hanya beberapa hari saja. Namun sebelum selesai bulan Ramadan dia meninggal. Sebelum selesai bulan Ramadan dia meninggal. Berarti dia tadi tidak berpuasa karena uzur, kemudian punya kesempatan untuk mengqadha atau tidak? Enggak. Tidak, karena masih Ramadan ya, kapan diqadhanya, ya atau ya? Iya. Nah, maka gambaran itu tadi seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur dan tidak punya kesempatan atau kemampuan untuk mengqadhanya, maka tidak mempunyai kewajiban apapun, tidak mempunyai hutang atau tanggungan apapun. Gitu istilahnya. Bisa dipahami maksud saya? Ya, Ustaz. Nah, berbeda dengan 3 kondisi yang lain. 3 kondisi yang lain tadi bagaimana? Misalkan seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur tapi punya kesempatan untuk mengqadhanya. Kemudian tapi dia belum mengqadhanya kemudian meninggal. Atau seseorang yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Nah, kalau meninggalkan puasa tanpa uzur ini secara mutlak, mau punya kesempatan untuk mengqadha atau tidak, dia tetap berkewajiban untuk membayar tanggungannya. Itu misalnya. Loh, membayar tanggungannya gimana? Kan sudah meninggal. Ustaz. Bagaimana Mas kalian kalau sudah meninggal, padahal masih punya hutang puasa? Maka kerabatnya lah yang membayar kewajiban atau hutang puasa itu tadi. Kerabatnya. Maksudnya kerabat di sini Mas sekalian. Maksudnya kerabat di sini bukan hanya kerabat dekat atau ahli waris saja, tidak. Maksudnya kerabat di sini adalah semua orang yang penting yang mempunyai hubungan kekerabatan. Gitu misalnya. Bisa difahami maksudnya Mas sekalian? Iya Ustadz. Maka kerabatnya boleh membayar hutangnya. Dengan cara apa? Boleh pilihan. Boleh memilih antara 2 hal. Yang pertama, boleh dengan memberi makan fakir miskin 1 hari diganti dengan 1 mud. Jadi misalkan puasanya tadi hutangnya berapa? Diganti dengan 1 mud makanan pokok. Boleh 1 mud ini atau fidyah ini diambil dari harta warisan, itu boleh. Atau kalau misalkan tidak punya harta warisan misalkan, maka diambil dari harta kerabatnya, itu boleh. Atau bahkan kalau misalkan ada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan sama sekali, ingin membayarkan dengan fidyah tadi misalkan, maka juga boleh juga. Ini tidak harus ada izin kalau di sini. Kalau mau membayar berupa
makanan pokok 1 mud. Gitu istilahnya. Atau boleh juga dengan cara membayarnya dengan puasa juga. Jadi berpuasa, niatnya berpuasa untuk membayar hutang si mayit, misalkan seperti itu. Orang yang telah meninggal. Maka boleh dibayar dengan puasa juga. Lalu yang berpuasa ini siapa? Boleh puasa ini dilakukan oleh kerabat. Dan itu memang aslinya demikian, kerabat yang membayar, yang melaksanakan puasanya. Tapi kalau misalnya dilakukan oleh selain kerabat, boleh atau tidak? Boleh selama mendapatkan izin dari mayit atau dari kerabatnya mayit. Mendapatkan izin bagaimana? Dari mayit, kan udah meninggal, kok mendapatkan izin dari mayit? Misalnya, kalau misalkan seseorang sebelum meninggal, itu berwasiat. Misalkan mengatakan atau misalkan menulis wasiat, nanti kalau misalkan saya meninggal dan belum sempat mengkodok puasa saya, maka siapapun boleh mengkodok puasa saya. Nah, misalkan kalau sudah ada izin seperti itu, maka boleh siapapun meskipun selain kerabat untuk membayar puasanya boleh. Gitu ya Ustaz ya. Taqabbal jami'an. Dan kalau misalkan orang lain ini berpuasa ini boleh dengan upah ataupun juga boleh tanpa upah. Ini persis seperti hutang umroh atau haji. Ya, Nah, badal. atau kalau istilah kita sekarang badal umroh, badal haji. Itu boleh. Boleh dilakukan oleh orang lain selain kerabat sekalipun, boleh dengan upah, boleh tanpa upah. Gitu istilahnya. Bisa difahami maksudnya Om Hasyan ya? Nah, ada pertanyaan Mas kalian terkait dengan orang yang meninggal sedangkan punya kewajiban untuk berpuasa? Yang baik kalau tanya, yang mazhab Syafi'i tadi mengqadha aja ya Ustaz, kalau ibu hamilnya mengkhawatirkan dirinya dan kalau khawatir dengan bayi qadha dan fidyah. Nah, sahih. Nah, kalau khawatir akan diri, selama ada kekhawatiran pada dirinya sendiri, maka wajibnya mengqadha saja. Sedangkan kalau khawatir akan keselamatan bayinya saja, maka wajib mengqadha dan fidyah, ditambah dengan fidyah. Nah, terakhir terkait dengan kafarat, ini sebenarnya sudah kita bahas kemarin di pertemuan yang lalu. Kafarat adalah kewajiban bagi orang yang batal puasanya karena jima. Ini kemarin sudah kita bahas. Masih ingat masih kalian, kafarat ini kewajiban bagi laki-laki dan perempuan atau bagi salah satu dari keduanya saja? Laki-laki aja, Ustaz. Laki. Yang laki-laki saja. Kenapa? Karena wanita itu tidak batal puasanya karena jima, melainkan batalnya karena Masukan. pembatal puasa yang pertama, ya kan Ustaznya? Karena pembatal puasa yang pertama, bukan karena jima. Wallahu jami'an. Jayid. Lalu kafarat itu apa saja? Kafarat di sini sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, kafarat itu urutan. Bukan memilih dengan bebas, tapi urutan. Urutannya bagaimana? Yang pertama, selama mampu memerdekakan budak, maka wajib memerdekakan budak. Ketentuan budak sudah kita bahas juga, dia harus budak mukmin dan sehat, tidak memiliki cacat yang berpengaruh pada performa kinerjanya. Nah, sedangkan kalau tidak mampu untuk memerdekakan budak, maka yang kedua, berpuasa 60 hari berturut-turut. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, 60 hari ini harus berturut-turut. Maka seandainya batal 1 hari saja di pertengahan, maka harus mulai dari awal lagi, 60 hari. Dan kalau misalkan tidak mampu berpuasa 60 hari berturut-turut, maka baru berpindah ke pilihan yang ketiga, yaitu memberi bahan makan pokok. Nah, ini bukan memberi makan. Yang sering bikin salah paham kan gitu ya. Diistilahkan dengan memberi makan. Bukan memberi makan, tapi memberi bahan makanan pokok kepada 60 fakir miskin. Begitu istilahnya. Dan ini sudah kita bahas ketentuan sebelum. Nah, ada pertanyaan masih kalian? Saya minta maaf masih kalian, ini agak cukup panjang ini tadi. Dan offsetnya cukup jauh ini tadi masih kalian. Hampir jam 10. Saya minta maaf.
Tapi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasannya. Ada pertanyaan Mas kalian? Umat masih ada? Tidak ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. Baik. Sudah Suaranya ngantuk kok. hilang. Suara hilang. Suara siapa yang hilang? Suara saya hilang. Halo? Enggak, Ustaz. Ah. Enggak hilang, Ustaz. Ada kesadaran saya yang hilang. Ayo, kita cukupkan Ibu Hilal ya. Nawaknya sudah. Kalau malam saya minta maaf masih kalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga di sisa bulan Sya'ban ini Allah senantiasa memberikan taufik dan keberkahan kepada kita semuanya. Dan juga semoga Allah selalu memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang terbaik. Sehingga kita bisa maksimal beribadah di dalamnya. Dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Wa fiikum.